Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Cikal Rehan Putra Nada dengan NIM 24109111210059 dari PSKPS 2024. Sebelumnya yang terhormat Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait dengan anatomi permukaan. Nah, sebelum lanjut lebih dalam membahas terkait dengan anatomi permukaan, perlu kita ketahui bahwasanya tujuan dari pembelajaran anatomi permukaan sendiri ada banyak. Nah, yang pertama yaitu adalah memahami cara kerja tubuh. Karena pada dasarnya setiap struktur tubuh itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai struktur tubuh, karena mungkin banyak dari struktur tubuh yang belum kita ketahui secara detail, padahal sebenarnya mereka itu ada. Kemudian yang ketiga adalah memahami struktur tubuh secara normal. Dan yang terakhir adalah menyadari betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Karena semakin kita mempelajari tentang anatomi ini, maka kita akan semakin menyadari bahwasanya sangat kompleks Tuhan menciptakan tubuh kita. Bahkan dari hal terkecil yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki fungsinya tersendiri. Maka harus kita syukuri bahwasanya Tuhan menciptakan manusia sebagaimana bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Nah, yang selanjutnya adalah kita membahas dulu apa sih itu anatomi. Nah, anatomi sendiri adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Nah, kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana yang berarti atas dan tome yang berarti potongan. Anatomi tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis sendiri adalah anatomi yang tidak memerlukan pembesaran, sedangkan mikroskopis adalah anatomi yang membutuhkan pembesaran karena lebih kecil. Nah, yang selanjutnya baru kita membahas apa itu anatomi permukaan. Nah, anatomi permukaan adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri anatomi eksternal tubuh yang dapat dilihat tanpa pembedahan. Anatomi permukaan juga dikenal sebagai anatomi superficial atau anatomi visual. Anatomi visual. Nah, anatomi permukaan itu mempelajari bentuk dan proporsi tubuh manusia, landmark permukaan yang sesuai dengan struktur yang lebih dalam, teori dan sistem proporsi tubuh. Nah, walaupun dari namanya itu anatomi permukaan, tapi juga nanti di dalamnya akan membahas apa-apa yang ada di dalam anatomi permukaan sendiri. Jadi tetap kita bakalan membahas organ-organ yang ada di dalamnya, kemudian juga otot-otot dan rangka tubuh yang ada di dalam anatomi permukaan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang pembagian anatomi permukaan, nah kita bahas dulu posisi anatomis. Jadi, tubuh manusia itu memiliki posisi anatomisnya tersendiri, yaitu posisi tubuh manusia eh, pada posisi standarnya, pada posisi normalnya. Nah, jadi posisi tubuh manusia itu posisi anatomisnya itu yang pertama adalah tubuh berdiri tegak dengan kepala dan badan itu posisinya juga tegak. Kepala dan mata itu menghadap ke depan. Itu yang pertama. Kemudian lengan berada di posisi badan dengan bahu dalam rotasi netral. Siku terlentang dan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian juga ibu jari tangan itu menghadap ke lateral, jadi menghadap keluar, menjauhi tubuh. Nah, kemudian kaki sejajar dengan telapak kaki rata di lantai dan menghadap ke depan. Kemudian mata terbuka dan melihat langsung ke depan serta mulut tertutup. Nah, jadi posisinya tegak, kemudian juga eh, hampir sebagian besar tubuh menghadap ke depan. Itu adalah posisi anatomis manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas sumbu dan bidang. Jadi, sumbu sendiri itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumbu sagital, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Yang kedua ada sumbu transversal, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Yang ketiga ada sumbu longitudinal atau vertikal, yaitu terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Bisa dilihat di slide ya, antara yang warna biru, kuning, dan pink. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembagian bidang. Nah, bidang sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bidang sagital atau bidang
median, yaitu bidang simetri yang membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama, yaitu kanan dan kiri, atau biasa disebut dekstra dan sinitra. Nah, kemudian ada bidang sagital, yaitu berjalan sejajar dengan bidang median atau sagital tadi. Kemudian ada bidang transversal, yaitu bidang yang memotong tubuh tegak lurus. Nah, membagi tubuh antara menjadi bagian tubuh atas dan bawah, atau bisa disebut juga superior dan inferior. Kemudian yang terakhir ada bidang frontal, sejajar dengan dahi, yaitu membagi tubuh antara bagian depan dan belakang, atau bisa disebut juga anterior dan posterior. Anterior sendiri ke arah depan atau ke arah perut, sedangkan posterior ke arah belakang atau ke arah punggung. Nah, setelah kita membahas sumbu dan bidang, maka kita lanjut ke pembagian tubuh manusia. Nah, jadi pembagian tubuh manusia secara topografis itu ada beberapa terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama dari bagian caput, nah, kaput atau bagian kepala. Nah, kemudian ada bagian kolum atau bagian leher. Kemudian ada trokus atau bagian tubuh bagian inti ya, bagian atas. Nah, itu terbagi menjadi 3. Itu ada toraks atau bagian dada, kemudian ada abdomen bagian perut, kemudian bagian pelvis atau bagian pinggul. Nah, kemudian lanjut ke bagian ekstremitas. Ekstremitas sendiri itu adalah alat gerak. Nah, itu terbagi menjadi 2, ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, ekstremitas atas sendiri atau bisa disebut juga membran superius itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada brachium atau bagian lengan atas, kemudian ada antebrachium bagian lengan bawah, kemudian ada manus. Manus sendiri adalah bagian telapak tangan. Nah, kemudian yang untuk ekstremitas bawah atau bisa disebut membran inferius itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada femur, kemudian ada crus, kemudian juga ada pes. Nah, ini bisa kalau dilihat dari depan, kalau dilihat dari belakang ya sama aja. Cuman kalau misalnya dari belakang yaitu ada dorsum atau bisa disebut juga punggung. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan regio tubuh manusia. Nah, perlu diketahui regio sendiri adalah pembagian tubuh manusia secara bagian-bagian tertentu. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di slide, jadi dimulai dari pembagian tubuh manusia itu ada dari bagian depan dulu, atau bisa kita lihat dari depan dulu. Dari atas itu ada regio sternocleidomastoidea. Nah, itu ada bagian kanan dan kiri. Kemudian ada regio cervicalis anterior, itu bagian leher. Kemudian ada deltoidea, itu adalah bagian bahu juga kanan dan kiri. Kemudian ada regio axillaris atau bagian ketiak itu. Kemudian ada regio mamaria, yaitu bagian dada atau payudara. Kemudian ada regio brachioanterium. Nah, itu adalah bagian depan ya, anterium. Kemudian lengan bagian depan. Kemudian ada regio cubitalis anterior dan bagian fossa cubitalis. Nah, regio cubitalis anterior sendiri adalah bagian siku. Kemudian untuk fossa cubitalis sendiri itu adalah bagian lekukannya. Jadi ini hanya ditemukan dari kalau misalnya kita melihat dari bagian depan. Nah, dari bagian anterior. Kalau misalnya kita lihat dari posterior itu tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya ada regio antrebacchiare posterior. Nah, kenapa di sini posterior? Karena jikalau dalam posisi anatomis maka dia akan menghadap ke belakang. Sedangkan regio antebranchiae anterior itu akan menjadi bagian depan. Kemudian ada dorsum manus atau punggung tangan. Nah, kemudian ke bawahnya lagi ada trigonum femoris, ada regio femoris anterior, regio genus anterior, kemudian regio cluris posterior, regio cluris anterior.
Kemudian yang paling bawah itu ada dorsum pedis atau bagian punggung telapak kaki. Kemudian kalau misalnya dilihat dari sebelah kanan itu ada regio cervicalis anterior, kemudian ada regio cervicalis lateralis, ada trigonum clavipectorale, kemudian ada regio prestanalis, ada regio pectoralis, ada regio inframamaria karena dia posisinya ada di bawah regio mamaria, kemudian ada regio epigastrika, kemudian ada regio hipokondriaka, kemudian ada regio umbilicalis atau bagian pusar itu, kemudian ada regio abdominalis lateralis, ada regio inguinalis, ada regio pubica, ada regio urogenitalis. Nah, itu untuk yang kalau misalnya kita melihat dari depan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari bagian belakang atau bagian dorsal punggung, itu kita akan menemukan mungkin sebagian besarnya hampir mirip saja, cuman ini dari bagian belakang ada regio deltoidea yaitu bagian bahu, ada regio febratalis. Nah, ini adalah bagian tulang belakang. Kemudian ada regio scapularis karena di sana ada tulang scapula. Nah, kemudian ada regio axillaris, ya bagian ketiak tadi, regio brachia posterior, bagian regio cubitalis posterior, yaitu mirip-mirip saja karena memang ini hanya jika dilihat dari bagian belakang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas terkait regio kepala dan leher atau kaput dan kolum. Nah, kalau dilihat di slide itu ada banyak sekali bagian-bagiannya, itu mencakup mata, alis, mulut, hidung. Nah, mereka sendiri pasti semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Jadi ini ada di bagian muka itu dimulai dari dahi, mata, hidung, mulut, bibir, dan lain-lain. Kemudian juga kalau misalnya dilihat dari leher, bagian samping juga ada bagiannya masing-masing. Bagian kepala belakang juga ada. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya itu ada bagian dinding toraks dan abdomen, yaitu dada dan perut. Nah, di slide itu ada bagian musculus deltoideus, ada linea alba, ada musculus rectum abdomin, kemudian ada musculus rectus abdomin intersmio tendinea, kemudian ada musculus pectoralis major, ada musculus serratus anterior, kemudian juga ada spina iliaca anterior superior. Nah, kemudian kalau misalnya di yang perempuan mirip-mirip saja, hanya beda sedikit. Ada articulatio sterclavicaluris, kemudian ada insicura jugularis, ada clavicula corpus, ada angulus sterni, ada angulus infraternalis, ada annulus umbilicalis. Nah, itu untuk yang bagian toraks dan abdomen. Sedangkan jika dilihat lebih dalam lagi, dipelajari lagi, toraks sendiri juga di bagian dalamnya itu ada beberapa organ. Nah, lebih jelasnya lagi, organ yang dilindungi atau yang berada di dalam toraks itu ada jantung dan paru-paru. Nah, jadi tulang-tulang yang ada di bagian toraks itu bertujuan untuk melindungi organ-organ dari sistem pernapasan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pada regio abdomen. Nah, regio abdomen sendiri ada dua macam cara pembagiannya. Yang pertama adalah menjadi 4 regio atau 4 pembagian. Yang kedua adalah 9 regio. Nah, untuk yang 4 regio sendiri, abdomen itu dibagi menjadi 4 yang dipisahkan oleh satu garis horizontal yang bernama bidang transum bilicalis dan satu garis vertikal yang biasa disebut bidang medianus. Nah, itu dibagi menjadi bagian kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nah, sedangkan untuk yang pembagian menjadi 9 regio itu dibagi oleh dua garis yang horizontal yang bernama itu bidang subcustalis dan bidang intertubercularis. Nah, dan satu lagi ada garis secara vertikal itu bidang media
clavicularis. Nah, untuk yang 9 itu jika dia digambar itu ada pertama regio hipocatrium dextra. Nah, atau yang bagian kanan atas. Nah, itu mencakup organ-organ, termasuk di dalamnya ada hepar, ada kantong empedu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada regio epigastrium. Nah, itu mencakup bagian lambung. Kemudian ada di sebelahnya ada regio hipocatrium sinistra, yang mana di dalamnya itu ada diafragma. Kemudian di bawahnya untuk yang bagian tengah itu ada regio lateralis dextra, ada regio umbilicalis, kemudian juga ada regio lateralis sinistra. Kemudian yang bagian bawah itu ada regio inguinalis dextra, regio pubicum, dan regio inguinalis sinistra, yang mana di dalamnya juga mencakup ada appendix, vesica urinaria, dan kolon sigmoid. Nah, kemudian yang untuk bagian selanjutnya adalah pelvis atau pinggul. Nah, jika dilihat di gambar ini ada beberapa bagian, ada bagian ligantum iguanale, yang mana itu merupakan pemisah ya antara bagian pinggul dan bagian paha. Kemudian ada scrotum, ada gland penis, dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada dorsum atau punggung. Itu ada beberapa bagian, itu sudah sebagian besar tadi disebut di sebelumnya, jadi kita lihat sendiri ada berbagai macam bagian. Ada musculus trapezium, musculus deltoideus, musculus trapezium, musculus teres major, musculus laterassimus dorsi, musculus crista iliaca, musculus gluteus maximus, ada scapula angulus inferior, ada musculus erector spinae, ada spina iliaca posterior superior, ada febrata lumbicalis. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas ekstremitas. Nah, ekstremitas ini adalah alat gerak terbagi menjadi dua, ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, untuk ekstremitas atas sendiri itu adalah lengan. Jadi ada dibagi menjadi tiga, ada lengan bagian atas atau brachium, ada lengan bagian bawah antebrachium, dan ada bagian telapak tangan atau biasa disebut manus. Nah, bisa dilihat sendiri di gambar itu ada berbagai macam otot yang menyusun ekstremitas atas itu sendiri, yang mana setiap otot tersebut memiliki fungsinya masing-masing untuk menggerakkan dan untuk menjalankan kinerja ekstremitas bagian atas tadi. Nah, untuk yang terakhir adalah bagian ekstremitas bawah yang mencakup bagian dari paha sampai kaki dan ke bawahnya. Itu juga mencakup femur, cluris, dan pedis. Di dalamnya ada berbagai otot yang menunjang berbagai mekanisme gerak untuk kaki itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.